Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini, gua mau bahas tentang anime Overlord Season 2. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, yang belum nonton video pembahasan Overlord Season 2 yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Seperti biasa, yang mau gua bahas dalam video kali ini adalah nambahin informasi apa aja yang kurang dalam anime Overlord Season 2. Tentunya dengan sumber Light Novel Volume 6. Dalam video ini, yang mau gua bahas adalah episode 10, episode 11 anime Overlord Season 2. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Di adegan ini, pas Ainz ngasih sapu tangannya, kalau di novel tuh Sebas ngambil sapu tangan itu, dan ngelap keringatnya sesuai dengan perintah Ainz. Di novel juga dijelasin kalau Cockcheus, Demir, Victim, dan Solution, mereka berempat tuh ngeluarin nafsu membunuh ke arah Sebas. Mereka tinggal nunggu perintah dari Ainz. Kalau Ainz nyuruh mereka untuk nyerang Sebas, mereka nggak bakal ragu-ragu untuk nyerang Sebas. Sebenarnya, Sebas tuh nggak pernah takut untuk mati, karena mati demi Nazarik adalah sebuah kehormatan bagi para NPC. Tapi masalahnya, Sebas sekarang ini lagi dicap sebagai pengkhianat dan diragukan kesetiaannya. Makanya, dia tuh sekarang ini ketakutan banget. Karena mati sebagai seorang pengkhianat adalah hal yang memalukan bagi seorang makhluk yang diciptakan oleh salah satu dari 41 penguasa mutlak. Di adegan ini, pas Suare buka pintunya, Demir dan Cockcheus ngeliat ke arah Suare dan mereka ngeluarin aura membunuh mereka. Mereka nganggap kalau Suare lah penyebab pengkhianatan Sebas. Tapi, Ainz langsung nyuruh Demir dan Cockcheus berhenti ngeluarin aura yang gak mengenakan. Di sini juga, walaupun tubuhnya Suare itu gemetaran, tapi dia tetap berani masuk ke ruangan itu. Kalau manusia biasa, pasti udah lari ketakutan. Alasan Suare nggak takut dan gak lari karena ada Sebas di ruangan itu. Makanya dia tuh berani untuk masuk ke ruangan yang dipenuhi para monster. Di adegan ini, buat yang belum tahu, itu adalah diari punya seorang petualang yang bernama Ninya. Jadi, diarinya itu berisi informasi-informasi tentang dunia baru. Ninya dan Suare adalah kakak beradik. Orang tua mereka sudah meninggal. Suatu hari, Suare sang kakak dibawa oleh salah satu bangsawan yang punya reputasi buruk. Ninya sebenarnya nggak masalah berpisah dengan kakaknya kalau kakaknya itu bahagia. Tapi sayangnya, Ninya mendengar kalau kakaknya itu cuma dijadiin mainan oleh bangsawan. Ninya pergi dari desa untuk nyelamatin kakaknya. Hingga akhirnya dia sadar kalau dia tuh punya bakat magic. Dan dia berusaha keras untuk jadi lebih kuat demi untuk menyelamatkan kakaknya. Ninya pun akhirnya jadi seorang petualang. Tapi sebelum tujuannya tercapai, dia dibunuh oleh Clementine. Nah, karena diari itu memberikan informasi yang berharga tentang dunia baru, makanya Ainz tuh mau ngelindungin Suare sebagai balas budi untuk Ninya. Di adegan ini kalau di novel, awalnya Clem ikut diskusi dengan anggota Blue Rose dan Putri Renner. Clem jelasin semua kejadian tentang dia, Brain, dan Sebas yang menghancurkan rumah bordil. Clem di sini dipuji sama anggota Blue Rose lainnya. Setelah Clem cerita tentang kejadian itu, anggota Blue Rose semuanya tuh jadi curiga sama orang tua misterius yang bernama Sebas, yang punya kekuatan lebih besar dari Brain Angles. Tapi, Lacus ketua Blue Rose nenangin anggotanya yang curiga. Karena gimana pun juga, Sebas tuh sangat berjasa. Karena Sebas rumah bordil itu bisa ditemukan, dan salah satu anggota Eighfinger bisa ditangkap akibat kejadian itu. Di novelnya juga, diliatin kekaguman Clem kepada Putri Renner. Kingdom ini punya banyak masalah yang harus diselesain, kayak peperangan rutin dengan Empire, perebutan kekuasaan internal, dan tentunya korupsi. Clem kagum sama Putri Renner karena Renner bekerja keras untuk nyelesain semua masalah itu dan mencoba untuk membuat seluruh warga Kingdom itu bahagia. Renner nyuruh Clem untuk manggil bangsawan yang bernama Raven. Di adegan ini, mungkin banyak orang yang gak ngerti tentang apa yang terjadi. Sampai-sampai Renner dibilang monster sama Raven. Gua bakal jelasin berdasarkan novelnya. Jadi di novel, Putri Renner langsung membongkar rahasianya Raven. Jadi, Raven ini adalah seorang bangsawan yang kaya raya. Dia terkenal dengan reputasi yang buruk. Dia pindah-pindah faksi cuma untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi ternyata semua itu dibongkar sama Renner. Sebenarnya, Raven adalah orang yang berhasil mencegah peperangan saudara yang akan terjadi di Kingdom. Tanpa sepak terjang dari Renner, saat ini mungkin Kingdom udah hancur. Jadi, Raven di depan semua orang, dia itu punya reputasi yang buruk. Tapi sebenarnya, dia adalah orang yang nyelamatin Kingdom dari kehancuran. Raven jelas kaget banget. Karena satu-satunya di Kingdom yang tahu rahasia itu cuma pria gemuk di sampingnya, yaitu Pangeran Zanak. Terus dijelasin juga tentang seseorang yang bernama Marquis Bloomrush. Jadi, dia adalah salah satu dari 6 bangsawan besar.
Nah, ternyata dia adalah seorang pengkhianat yang memberikan informasi tentang Kingdom kepada Empire. Di Kingdom, yang tahu kalau Blambras adalah seorang pengkhianat cuma Raven sama Zanak. Jadi Raven tuh sengaja nggak ngasih tahu ke bangsawan lain kalau Blambras adalah pengkhianat. Karena kalau bangsawan lain tahu, bakal timbul kekacauan antara dua faksi. Makanya, Raven sebisa mungkin jaga rahasia kalau Blambras adalah seorang pengkhianat. Yang bisa Raven lakuin cuma memastikan supaya Blambras gak dapat banyak info dari Kingdom untuk dibocorin ke Empire. Jadi, info-info yang didapat sama si pengkhianat itu bukan info-info yang penting. Berkat Raven lah, Kingdom ini masih aman sampai sekarang. Putri Renner mampu mengolah informasi-informasi yang sedikit dari gosip-gosip yang beredar, dan diolah sedemikian rupa, dan dia mampu membuat kesimpulan yang semua orang di Kingdom tuh nggak tahu. Jelas, Raven sama Zanak itu kaget banget, karena rahasia mereka berdua bisa terbongkar dengan sangat mudah oleh Putri Renner. Di novel dijelasin kalau Renner adalah orang yang jenius. Kalau di Nazarick, kejeniusan Renner ini setara dengan Albedo dan Demir. Karena Renner terlalu jenius, pas kecil dia jadi sangat kesepian. Semua orang gak ngerti apa yang diomongin anak kecil yang terlalu jenius. Jadi, gak ada yang bisa ngerti perasaan dan pemikirannya Renner. Sampai suatu hari, Renner bertemu dengan Climb. Renner sangat tertarik dengan matanya. Lagi-lagi, cara orang jenius jatuh cinta pun susah untuk dimengerti. Di adegan ini, Solution dan Sebas pulang terlambat bukan cuma karena beli gandum aja. Kalau di novel dijelasin, kalau mereka berdua itu pamitan ke koneksi-koneksi di Kingdom yang mereka kenal. Jadi, mereka sengaja nunjukin sifat sopannya dengan berpamitan pas mau pindah dengan harapan di masa depan, koneksi-koneksi yang udah dibuat mereka berdua bakal berguna untuk Nazarick nantinya. Di adegan ini, mungkin kalian banyak yang ngira kalau Albedo bakal berkhianat. Jawabannya itu enggak. Albedo itu cuma membenci nama Ainz Olgaun. Nama Ainz Olgaun adalah nama guild. Jadi, yang Albedo benci itu adalah nama guildnya. Kenapa benci? Karena para penguasa mutlak lainnya ninggalin para NPC-nya gitu aja. Makanya Albedo itu membencinya. Jadi, Albedo itu berharap suatu hari nanti Momonga pakai namanya lagi sebagai penguasa Nazarick. Albedo itu benci banget sama guild Ainz Olgaun. Kalian bisa lihat sendiri di video, bendera Ainz Olgaun tergeletak di lantai gitu aja. Dan kalian bisa lihat gambar selanjutnya. Ada bendera lain yang dipajang dan diagungkan oleh Albedo. Bendera itu adalah bendera pribadi milik Momonga. Kalau di animenya sengaja di blur, biar orang-orang gak sadar kalau ada bendera lain yang dipasang dengan benar. Di adegan ini kalau di novel, ada adegan di mana Sebas terkejut dengan kemampuan Demir yang mampu mendapatkan banyak informasi dalam waktu yang sangat singkat. Demir gak mau ngecewain Ainz. Makanya, Demir tuh berusaha banget supaya rencananya tuh jadi berhasil dan sukses. Bagi Demir, gagal bukanlah pilihan. Karena, kalau para Guardian terus-terusan gagal, Demir takut kalau nantinya Ainz kecewa dan pergi ninggalin Nazarick. Setelah Coxeus, Saltiar, dan Sebas mengalami kegagalan, bagi Demir, gak boleh ada yang namanya kegagalan lagi. Demi mewujudkan mimpi Ainz dalam menguasai dunia. Di adegan ini, Climb pakai item magic yang namanya Magic Dice. Item magic itu termasuk item kelas atas yang gunanya untuk memberikan tambahan pertahanan terhadap panas ataupun dingin. Tapi, alasan utama Climb pakai item magic itu supaya untuk merubah warna armornya yang terlalu mencolok. Di adegan ini, kalau di novel, si Rogue ini kaget banget karena Climb nyuruh pria tua untuk nyerang semua anggota Six Arm. Bagaimanapun juga, anggota Six Arm setara dengan petualang adamantium. Kalau ada yang bisa ngalahin 5 anggota sendirian, udah pasti orang itu sangat kuat. Brain bahkan ngeyakinin Rogue dengan bilang kalau kekuatan Sebas itu luar biasa. Rogue pun akhirnya percaya kalau Sebas itu kuat. Di adegan ini, para anggota Six Arm benar-benar ngeremehin Sebas. Kalau di novel, setelah Sebas memenggal kepala yang cewek, si cewek ini masih sadar beberapa detik dan dia nyerang Sebas. Tapi serangannya itu nggak berguna. Si cewek ini nggak percaya kalau dia udah kalah. Dia ngelihat tubuhnya sendiri yang tanpa kepala, hingga akhirnya si cewek ini mati. Nah, anggota Six Arm lainnya yang ngelihat dua anggotanya itu dibunuh dengan mudah, mereka nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yang pakai armor nyuruh Malphite menyerang secara bersamaan. Yang pakai armor ini sebenarnya tuh dia panik dan ketakutan. Tapi apapun pilihan yang dia ambil, mau ngelawan ataupun kabur, tetap aja hasilnya adalah mati. Dia sadar harusnya dia nggak ngelawan orang yang ada di hadapannya. Kalau di novel, mereka berdua nyerang barengan, tapi Sebas sengaja menghindar. Padahal serangan mereka bisa membuat manusia mati seketika. Tapi serangan-serangan itu nggak ada efeknya bagi Sebas.
Sebas ngancurin kepala yang pakai armor, dan itu membuat Malphite sebagai satu-satunya anggota yang tersisa jadi gila. Dia teriak-teriak gak jelas sampai akhirnya dia juga mati di tangan Sebas. Di adegan ini, di novel dijelasin kalau Hilma adalah pelacur kelas atas yang sering melayani para bangsawan. Pas Hilma ngeliat ke arah Entoma dan tahu kalau dirinya dalam bahaya, Hilma menggoda Mare dengan tubuhnya. Dia sampai buka baju dan berjalan melenggak-lenggok untuk menggoda Mare. Dengan profesinya yang merupakan wanita penghibur kelas atas, dia yakin kalau Mare bakal tergoda. Tapi ternyata, Mare malah gak nafsu. Hilma pun ngarahin tangannya ke leher Mare dan ngaktifin item magic yang disebut Viper Tattoo. Tiba-tiba, tato ular di tangannya itu gerak dan jadi ular hidup. Hanya dengan sekali gigitan, mampu membuat seseorang mati seketika. Tapi ternyata, Mare dengan mudah nangkep ular itu dengan satu tangan dan membunuhnya. Mare pun akhirnya mukul kaki Hilma dan membawa Hilma dengan menyeret kepalanya. Oh ya, pembahasan tentang pertarungan Entoma ngelawan Blue Rose bakal ada di video berikutnya. Jadi nggak dibahas di video ini. Kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.